Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan etika bisnis yang berjudul memahami pentingnya penerapan etika dalam bisnis dengan pendekatan model etika dalam bisnis dan manajerial. Kelompok 3. Selanjutnya akan dibacakan materinya pada Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu memahami pentingnya penerapan etika ke dalam bisnis dengan pendekatan model etika dalam bisnis dari manajerial. Pengertian etika bisnis itu sendiri yaitu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan mitra kerja pemegang saham masyarakat. Menurut Der Femse dan R.A. Wagley, ada 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu yang pertama ada utilitarian approach, yang kedua ada individual right approach, yang ketiga ada justice approach. Dan ada faktor yang menentukan tindakan beretika dan tidak beretika. Yang pertama, tingkatan perkembangan moral ada 3 level dalam perkembangan moral, yaitu level prakonvensional, level konvensional, dan level prinsipal. Yang kedua ada karakteristik individu, yang ketiga ada desain struktur organisasi, yang keempat ada budaya organisasi, yang kelima ada intensitas dari masalah etika. Fungsi dari etika sendiri yaitu kebiasaan beretika, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi pasar, dan meningkatkan standar nasional kehidupan yang bahagia dan makmur. Tujuan dari etika yaitu menentukan nilai suatu perbuatan antara yang baik dengan yang salah. Etika juga bertujuan untuk membatasi seseorang untuk tidak bertindak semena-mena yang dapat merugikan dirinya serta pihak-pihak lain terkait dalam hubungan dengan organisasi perusahaan. Etika manajerial adalah keputusan manajemen untuk memandu manajer membicarakan apa yang baik dan buruk dan apa tugas dan kewajiban moral, dan sebagai sebuah studi bagaimana keputusan kita mempengaruhi orang lain dalam pekerjaan mereka serta lingkungannya. Adapun manfaat etika manajerial yaitu pengendalian diri, mengembangkan tanggung jawab sosial lembaga, mempertahankan jati diri, dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Dapat menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan maupun organisasi. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan guna menghindari sifat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak tatanan moral. Selanjutnya ada dapat mampu menyatakan hal benar itu adalah benar, membentuk sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah, dapat konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama, dan yang terakhir ada menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah dimiliki. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Yang pertama itu ada leadership. Kepemimpinan yang beretika menggabungkan antara pengembalian keputusan yang beretika dan perilaku yang beretika. Tanggung jawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan yang beretika dan berperilaku yang beretika pula. Yang kedua ada strategi dan performasi. Kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat perusahaannya mencapai tujuan perusahaan
terutama dari sisi keuangan tanpa harus menodai aktivitas bisnisnya berbagai kompromi etika. Yang ketiga ada karakter individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter individu. Yang pertama adalah pengaruh budaya. Faktor yang kedua yaitu perilaku ini akan dipengaruhi oleh lingkungan yang diciptakan di tempat kerja. Faktor yang ketiga itu ada kondisi politik dan hukum, serta pengaruh-pengaruh perubahan ekonomi. Yang keempat ada budaya perusahaan. Menurut Mangkunegara, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggota untuk mengatasi masalah, adaptasi eksternal dan integrasi internal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.